Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Ismail Siregar. Di sini ingin menjelaskan, menyampaikan, memaparkan tentang UML atau kepanjangannya Unified Modeling Language. Yang pertama kita harus sama-sama memahami apa itu UML. Sedikit capek. UML itu disebut sebagai bahasa yang telah distandarisasi untuk digunakan dalam memodelkan suatu software atau sistem, di mana UML sebagai bahasa yang memberikan vocabulary dan tatanan penulisan kata untuk kegunaan komunikasi. Sebuah bahasa model, yaitu bahasa yang mempunyai vocabulary dan konsep tatanan atau aturan penulisan, serta secara fisik mempresentasikan dari sebuah sistem. Nah, UML adalah bahasa standar untuk pengembangan sebuah sistem yang dapat menyampaikan bagaimana membuat dan membentuk model-model, tetapi tidak dapat menyampaikan kapan dan apa model yang seharusnya dibuat. UML bukan saja merupakan bahasa visual, namun juga dapat secara langsung dihubungkan ke berbagai bahasa pemrograman, seperti Java, C++, Visual Basic, atau bahkan dihubungkan secara langsung ke dalam OODB. Pendokumentasiannya, rekrutmen, arsitektur, desain, source code, project plan, tes, dan prototype. Sedikit kita menelisik tentang sejarah dari UML, pendekatan analisa dan rancangan dengan model O.O. O.O di sini ya. Dengan model 00 diperkirakan sejak 1970 akhir sampai 1980. Jumlah yang menggunakan metode O.O ini mulai diuji coba dan diaplikasikan antara 1989 hingga 1994. Selanjutnya, O.O ISE atau Object Oriented Software Engineering oleh Grady Botch dari Rational Software Co. dan James Rumbaugh dari General Electric yang dikenal dengan OMT, Object Modeling Language. Standarisasi UML muncul di Oktober tahun 1944 dan UML distandarisasi oleh OMG, Object Management Group. Nah, selanjutnya yang pertama kita bahas di sini adalah use case diagram. Use case diagram itu adalah deskripsi fungsi yang disediakan oleh sistem dalam bentuk teks sebagai dokumentasi dari use case. Selanjutnya, menjelaskan dan menerangkan kebutuhan yang diinginkan atau dikehendaki user, menggambarkan urutan interaksi antara satu atau lebih aktor dan sistem. Untuk terciptanya sebuah use case diagram diperlukan aktor, di mana aktor tersebut mempresentasikan seseorang yang berinteraksi dengan sistem. Selanjutnya ditampilkan contoh dari use case diagram. Di sini adalah tentang sistem informasi akademik berbasis SMS. Jadi di sini mahasiswa sebagai aktor ataupun user dapat mengakses info kalender akademik, pengiriman saran, info nilai ujian tengah semester, info nilai ujian akhir semester, info indeks prestasi semester, info indeks prestasi kumulatif, dan mengubah password. Kemudian yang lebih banyak lagi di sini ada banyak perintah-perintah, ada banyak variabel-variabel untuk aplikasi interface-nya. Di situ ada daftar log, ada daftar kalender akademik, ada manajemen user, dan segala hal yang dibutuhkan oleh administrator untuk memanajemen data-data yang ada di kampus. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram itu menggambarkan struktur statis kelas diagram sistem. Kelas memiliki 3 area pokok, yaitu nama, atribut, dan metode. Atribut dan metode dapat mempunyai sifat private atau tidak dapat dipanggil dari luar kelas. Protected, yang hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Dan publik, yang dapat dipanggil siapa saja. Berikut adalah contoh dari kelas diagram. Di sini ada, gimana nih ya, bunyinya. Coba escape dulu. Nah, di sini ada add candidate class. Di sini ada untuk menu inbox, untuk menu outbox, administrator, kotak saran, mahasiswa, dan kalender akademik. Selanjutnya state diagram.
State diagram itu digunakan untuk menggambarkan semua state yang dimiliki oleh suatu objek dari suatu kelas dan kejadian yang menyebabkan state berubah, meliputi seluruh pesan dari objek yang dapat mengirim dan menerima. Skenario mempresentasikan satu jalur melewati sebuah state transition diagram. Jarak waktu antara dua pesan yang dikirim oleh suatu objek mempresentasikan sebuah state. Nah, inilah dia contoh dari state tadi. Oke. Dengan menu start, nah lanjut, mengirim, menerima, tidak valid, apabila invalid, mengirimkan SMS, pesan kesalahan, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Kemudian sequences diagram. Di sini menggambarkan interaksi antara sejumlah objek dalam urutan waktu yang berguna untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antar objek, interaksi antar objek. Digambarkan dengan segi 4 yang berisi nama dari objek yang digarisbawahi seperti ini. Mahasiswa mengirimkan SMS dengan format tertentu, handphone penerima mengirimkan pesan, JNO Kitu mengecek pesan yang belum diproses, proses SMS, dan kemudian kembali lagi memproses pesan yang belum diproses, mengirimkan hasil, memerintahkan handphone mengirimkan hasil, mengirimkan pesan, dan begitulah dia. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram berguna untuk menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas yang digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi. Mempresentasikan bisnis juga workflow operasional dalam suatu sistem. Activity diagram merupakan variasi dari state diagram yang mana state merepresentasikan operasi dan transmisinya, merepresentasikan aktivitas yang terjadi pada saat operasi sudah selesai. Seperti ini dia gambar. Nah, kesimpulan, UML itu dapat mempermudah para analis dan programmer untuk melakukan forward ataupun reverse engineering. UML juga memudahkan metamodel sehingga pembacaan alur sebuah aplikasi dapat dipermudah. Dan UML adalah notasi visual untuk menggambarkan konsep berorientasi objek yang dewasa. Ini menjadi standar dalam proyek berorientasi objek. Begitu saja penjelasan singkat tentang UML. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kesalahan datang dari saya dan yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.